dorosci urusah pariaki ratito ampapuh apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama dewa saru parania kita angkara mamuja saru papidya Oleh Yesus sadisiwe Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku Santawiyo manaswa dosa At permadat kesamam Om santih Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Warga membuat gapura HUT ke-80 Republik Indonesia. Generasi muda harapkan Indonesia merdeka dari korupsi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Majid Sukaden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai cara dilakukan warga untuk memeriahkannya. Seperti warga Banjar Bhinneka Kauh, Nusa Gang Mulyo, Perumahan Dalung Permai Badung, membuat gapura secara swadaya dan gotong royong. Pemasangan gapura merupakan desain kreativitas warga di Gang Mulyo. Dari pantau tim liputan Bali TV, kemeriahan warga menyambut HUT ke-80 RI sudah tampak di setiap rumah memasang bendera merah putih di Banjar Bhinneka Nusa Kauh Perumahan Dalung Permai. Memasuki lebih dalam perumahan ini, tepatnya di Gang Mulyo, menjumpai gapura HUT RI dengan desain khas gambar pahlawan dan tulisan tema dari HUT ke-80 kemerdekaan tahun ini. Selain gapura, tiap rumah dipasang bendera dan sepanjang gang dihiasan umbul-umbul merah putih.
Sunali warga Gang Mulyo menuturkan pemasangan gapura didesain warga dan dikerjakan secara gotong royong tanpa ada paksaan dari pemerintah desa. Pembiayaannya secara swadaya, yakni iuran setiap kakak dipungut Rp150.000. Warga di gang ini berjumlah 23 kakak berasal dari berbagai suku dan agama dan mereka sudah tinggal di perumahan ini sejak tahun 1995. Kemeriahan warga menghias gang bentuk penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan telah berjuang merebut kemerdekaan. Tidak, kita kan ikut sumbangsi lah, kita cuman meramaikan aja, dan bapak-bapak pahlawan kita yang dulu itu kan sudah berjuang. Nah, kita cuma memperingati ini yang untuk mengenang jasa-jasa beliau, dan akhirnya kita juga kekompakan dari warga, itulah yang kita harapkan. Ia menambahkan warga di Blok Ki Gang Mulyo setiap tahun sambut HUT RI rutin membuat gapura dan ke depan akan membuat gapura dengan desain dan kreativitas berbeda dari tahun ini. Winata, Bali TV. Menyambut Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia, TK Alit Kirana bekerjasama dengan orang tua murid menggelar berbagai lomba. Acara ini menjadi ajang kebersamaan sekaligus sarana menanamkan semangat nasionalisme kepada anak-anak sejak dini. Dimulai dengan berbagai lomba yang diadakan di area sekolah, melibatkan seluruh siswa dari TKA, B1, dan B2. Beberapa lomba yang digelar antara lain lomba membawa bola, lomba memakai sepatu, dan lomba merapikan korek api. Suasana penuh semangat terlihat dari antusiasme para peserta yang berusaha gigih menyelesaikan setiap tantangan. Acara kemudian dilanjutkan di Wantilan Bali TV dengan kegiatan senam bersama anak dan orang tua. Momen ini menunjukkan kekompakan dan keceriaan antar anak dan orang tua sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan keluarga. Kepala TK Alit Kirana Putu Hermawati menyampaikan kegiatan ini bertujuan memeriahkan Hari Kemerdekaan serta menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak. Acara kita hari ini dalam rangka menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, kita Alit Kirana bekerjasama bersama orang tua murid untuk memeriahkan dengan berbagai macam lomba. Sebelumnya lomba dilaksanakan di areal TK kami, sekolah kami, yang melibatkan semua anak dari TKA, TKB 1, B2. Adapun lombanya, ada lomba membawa bola dengan keseimbangan, kemudian ada lomba memakai sepatu, dan ada lagi lomba yang terakhir, lomba merapikan korek lagi ke tempatnya, ke bentuk semula. Nah, dilanjutkan lagi kegiatan kita di Wantilan Bali TV, yaitu lomba senam anak dan orang tua. Di sana kita melihat bagaimana kekompakan anak dan orang tua. Di sini juga kita tanamkan pada anak-anak bagaimana cinta tanah air, cara mengisi kemerdekaan ini, dan memberikan anak-anak semangat bagaimana untuk kedepannya mengisi kemerdekaan ini. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diajarkan untuk gigih berjuang dengan semangat mengikuti setiap perlombaan. Diharapkan semangat ini akan terus tertanam sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang berpotensi dan siap mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Kesan-kesannya sangat bagus sekali ya untuk acara di TK Alit Kirana ini. Tentunya menumbuhkan kreativitas orang tua dan anak-anak untuk bersama membuat prakarya seperti ini. Dan tentunya guru-guru yang sangat semangat untuk memberitahu orang tua bagaimana harus kebersamaan anak-anak itu bagaimana sih melakukan tugasnya. Acara ini dilaksanakan setiap tahun dengan harapan dapat memberikan inspirasi, menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara, serta mendorong anak-anak untuk mengembangkan diri demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, berbagai kegiatan sosial berdasarkan konsep Tri Hite Karana mewarnai perayaan HUT ke-25 BKS LPD Kabupaten Badung. Perayaan dipusatkan di Wantilan Pura Dalem, Desa Adat Blakio pada Jumat 15 Agustus 2025. Perayaan HUT ke-25 BKS LPD Kabupaten Badung berlangsung meriah. Ratusan pegawai LPD se-Kabupaten Badung tumpah ruah mengikuti kegiatan jalan sehat sekaligus bakti sosial lingkungan memungut sampah plastik di sepanjang jalan yang dilalui. Jalan santai dilepas oleh Ketua BKS LPD Kabupaten Badung Wayan Sudiarte, didampingi pengurus lainnya menempuh jarak kurang lebih 2 km menyusuri jalan-jalan di Desa Adat Blakio. Ketika melewati pasar Desa Adat Blakio, peserta
Bali, yaitu Bali Bersih Sampah Plastik. Kegiatan perayaan HUT ke-25 BKS LPD Kabupaten Badung ini turut dihadiri oleh Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan, MDA Kabupaten Badung, Bendesa Adat Blakio, BPD Cabang Mangupura, dan undangan lainnya. Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan atau Palemahan, selain diisi dengan bersih-bersih sampah plastik, juga dilakukan pelepasan burung ke alam liar oleh undangan dan penyerahan 8 tong sampah kepada Bendesa Desa Adat Blakio untuk menjaga kebersihan di lingkungan Desa Adat Blakio. Sementara di bidang Pawongan turut diserahkan bingkisan sembako kepada pemangku sedesa Adat Blakio. Puncak HUT diisi dengan potong tumpeng yang diikuti oleh seluruh undangan. Ketua BKS LPD Kabupaten Badung Wayan Sudiarto dalam sambutannya mengatakan BKS LPD Badung merupakan rumah bagi LPD-LPD di seluruh Kabupaten Badung untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengelolaan LPD di Kabupaten Badung. Dengan semangat persatuan, harmoni, dan kebersamaan, diharapkan kinerja LPD semakin bagus ke depan. Ini kita bisa harmoni di internal pengelolaan LPD, harmoni juga eksternal, baik dengan lingkungan. Kemudian kita juga di BKS LPD Kabupaten Badung untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan, kita bisa melangkah bersama dengan kebersamaan yang ada di BKS LPD Kabupaten Badung. Sementara Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan mengapresiasi semangat persatuan dan kebersamaan LPD-LPD yang tergabung dalam BKS LPD Kabupaten Badung. Selain itu, kinerja LPD-LPD Badung juga menggembirakan, di mana digitalisasi LPD di Kabupaten Badung sudah maju. Terbukti beberapa LPD di Badung telah dilengkapi dengan ATM tanpa kartu, LPD mobile, dan layanan berbasis digital dan komputerisasi lainnya. Inovasi ini tentunya akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan kepada nasabah. Nyoman Cendikiawan juga berharap baik prajuru maupun pengelola LPD terus menjaga harmonisasi, komunikasi, dan koordinasi untuk menjaga keberadaan LPD sebagai tulang punggung perekonomian desa adat dan masyarakat. Ini merupakan jubileum perak, artinya selama 25 tahun ini BKS di Badung sudah memberikan kontribusi secara organisasi pada teman-teman yang di Badung ada 112 LPD. Nah, ini koordinasi komunikasinya sangat baik. Tentu hari ini juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kelingkungan. Ada juga pemungutan sampah plastik, juga ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Saya kira ini kegiatan yang positif. Perayaan HUT ke-25 atau Jubileum Perak BKS LPD Kabupaten Badung syarat makna. Momentum ini diisi dengan berbagi kegembiraan dengan membagikan puluhan door prize dengan berbagai hadiah elektronik yang melimpah bagi peserta yang hadir. Riase Bali TV. Generasi muda harapkan Indonesia merdeka dari korupsi. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Demade Mahayatnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan
anggota beserta staf DPD Provinsi Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 dan Dirgahayu Provinsi Bali yang ke-67. Mari kita bersatu untuk Indonesia dan berdaulat untuk Bali. Rakyat sejahtera, Indonesia maju. Jayalah Indonesiaku, jayalah Baliku. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbagai harapan disampaikan oleh generasi muda jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, salah satunya yakni Indonesia merdeka dari korupsi. Berbagai harapan disampaikan oleh generasi muda jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Generasi muda Bali menyampaikan harapannya pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yakni Indonesia lebih maju dan terus berkembang dengan pemerataan pembangunan. Perkenalkan, nama saya Anyam Semas, saya selaku mahasiswa Universitas Warmadewa. Harapan saya untuk generasi muda di 17 Agustus ini yaitu semoga Indonesia yang lebih maju dan adil dan terus berkembang menjadi negara yang maju dengan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Harapan saya selanjutnya yaitu generasi muda semakin sadar akan peran penting mereka dalam membangun bangsa baik melalui pendidikan, inovasi maupun kepedulian sosial. Harapan lainnya juga disampaikan oleh Bintang Kurnianta. Ia berharap Indonesia harus bebas korupsi dan juga bebas dari kemiskinan. Fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat bawah juga mesti diperhatikan oleh pemerintah. Halo, saya Bintang, generasi muda dari Gianyar. Harapan saya sebagai generasi muda untuk di Hari Kemerdekaan ini tentunya Indonesia harus bebas dari penjajahan fisik, namun juga harus bebas dari korupsi, nepotisme, dan kemiskinan. Dan tentunya untuk harapan pemerintah, semoga kedepannya bisa melihat bagaimana rakyat-rakyat yang berada di bawah dan memfasilitasi apa yang menjadi kepentingan publik untuk kedepannya. Pemirsa, suara generasi muda sangatlah penting untuk didengar jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia demi kepentingan masyarakat. Desa Aryani, Bali TV. Masyarakat Indonesia memiliki harapan besar pada hari ulang tahun HUT ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2025. Masyarakat, khususnya kaum perempuan, berharap kebutuhan pokok seperti sembako mengalami penurunan harga. Di Hari HUT ke-80 Republik Indonesia ini, masyarakat khususnya perempuan mengharapkan kesejahteraan yang lebih baik. Para perempuan yang merupakan kaum ibu ini berharap harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan lainnya bisa terjangkau. Selain itu, kaum ibu juga mengharapkan gas LPG yang saat ini susah didapat kembali bisa diperoleh dengan gampang dan harganya sesuai standar. Harapannya untuk ulang tahun RI yang ke-80, semoga harga-harga sembako diturunkan seperti beras, bawang, dan gas LPG gampang dicari, tidak susah seperti sekarang, ya seperti dulu gampang dicari. Kayak kebutuhan pokok itu gampang dicari, sekarang kan gas susah dicari. Mudah-mudahan pemerintah di Hari Kemerdekaan ini gasnya lebih murah, lebih gampang didapat sama masyarakat, dan nggak keliling masyarakat cari gas yang kecil. Masalah sampah juga tolong diperhatikan, kayak kita warga yang nggak punya pekarangan yang luas, solusinya dicariin gimana. Sementara itu, seorang lansia Sayu Ketut Mendi berharap kedepannya dirinya bisa memperoleh sembako gratis dari pemerintah dan cek kesehatan rutin untuk para lansia. Kami mohon sembakonya supaya lancar dan gratis, gasnya cepat aja seperti dulu, pengobatannya lancar, semoga lancar.
Dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, masyarakat berharap HUT ke-80 RI dapat menjadi momentum refleksi, evaluasi, dan semangat baru dalam menatap masa depan Indonesia yang cerah. Dewi Suarini, Bali TV. Rumah Sakit Umum Warmadewa yang berlokasi di Desa Sidan, Gianyar resmi dibuka. Selain sebagai penunjang fasilitas pendidikan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Warmadewa, Rumah Sakit Umum Warmadewa juga siap memberikan layanan prima kepada masyarakat. Rumah Sakit Umum Warmadewa yang berlokasi di Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar resmi dibuka. Ketua Yayasan, Profesor Ana Agung Gede Oke Wisnumurti menyatakan rasa bahagianya karena mimpi yayasan terwujud untuk memiliki Rumah Sakit Umum Warmadewa sebagai penunjang fasilitas pendidikan FKIK Unwar. Selain itu, keberadaan Rumah Sakit Umum Warmadewa juga siap melayani masyarakat, terutama di daerah Gianyar, Klungkung, dan Bangli. Rumah Sakit Umum Warmadewa ini salah satu faktor pendukung yang sangat provide ya, dalam rangka bagaimana kita memberikan layanan kepada mahasiswa yang pertama. Yang kedua, keberadaan rumah sakit ini khususnya di Gianyar Timur, yang kita sebut tempat ini, lokasi ini adalah segitiga emas antara Gianyar, Klungkung, dan Bangli, yang lokasinya di Jalan Raya Sidan. Harapan kita tentu keberadaan rumah sakit ini akan bisa membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan prima untuk masyarakat, dan saya juga berharap tidak saja berkontribusi di bidang kesehatan, mudah-mudahan keberadaan rumah sakit ini juga akan menjadi salah satu faktor pemicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar rumah sakit. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Warmadewa Dr. Made Indra Wijaya menyatakan Rumah Sakit Umum Warmadewa merupakan rumah sakit tipe D dengan fasilitas lengkap diantaranya UGD, poli rawat jalan, dan radiologi. Poli yang dimiliki lengkap karena semua dosen di FKIK Unwar praktek di Rumah Sakit Umum Warmadewa. Dan untuk polinya kami lengkap karena semua dosen spesialis di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Warmadewa juga menjadi dokter yang berpraktek di sini. Jadi kami punya pediatri, kami punya spesialis bedah, kami punya spesialis THT, spesialis penyakit dalam, hampir semua spesialis ada, spesialis jantung juga. Wakil Bupati Gianyar, Ana Agung Gede Mayon yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya dengan dibukanya Rumah Sakit Umum Warmadewa. Hal ini sebagai tanda sebuah kemajuan di bidang kesehatan. Diharapkan Rumah Sakit Umum Warmadewa mampu memberikan layanan yang profesional, humanis, tepat, dan responsif kepada kebutuhan masyarakat. Saya berharap Rumah Sakit Umum Warmadewa mampu memberikan pelayanan yang profesional, humanis, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perlu saya ingatkan bahwa tantangan di bidang kesehatan ke depan akan semakin kompleks, termasuk dalam menghadapi perkembangan penyakit. Grand opening Rumah Sakit Umum Warmadewa ditandai dengan penekanan tombol dan diakhiri dengan peninjauan fasilitas Rumah Sakit Umum Warmadewa. Desa Aryani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Pertamina lakukan cek di lapangan terkait harga LPG 3 kg yang bervariasi. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya. Dan saya Imadi Dirga, Wakil Bupati Tabanan. Atas nama pribadi dan masyarakat Tabanan, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita jaga semangat perjuangan dan persatuan bangsa. Isi kemerdekaan ini dengan kerja nyata dan cinta tanah air. Berjalan kaki ke taman kota sambil duduk makan semangka. Bersatu kita menjaga bangsa demi Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Puniki kemarjang disampun sampai ke alit kulit. Metapa kalau bos mepandes dikawin sangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, menanggapi pemberitaan Bali TV, harga gas LPG bervariasi, pedagang makanan bingung. Pertamina Patraniaga Jatim Balinus melalui sales area Bali akhirnya melakukan pengecekan lapangan, termasuk agen dan pangkalan setempat terkait isu kelangkaan yang beredar. Di Denpasar sendiri, penyaluran LPG 3 kg disebut sudah mencapai 70% dari kuota 2025 dan Badung 66%. Realisasi penyaluran ini jika dibandingkan dengan kuota sampai dengan Agustus lebih besar sebanyak 5 hingga 6%, baik untuk Denpasar maupun Badung. Hal ini disampaikan dalam pernyataan tertulis Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Ahad Rahayadi. Ahad menjelaskan setelah dilakukan pengecekan di lapangan, permintaan LPG 3 kilo terutama untuk Denpasar dan Badung memang terjadi peningkatan permintaan di pangkalan. Evaluasi transaksi via merchant apps pangkalan sudah sesuai, namun konsumen yang membeli LPG 3 kilo berasal dari luar area pangkalan. Selanjutnya Ahad menjelaskan terkait pengawasan sendiri, Pertamina sudah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun provinsi serta lembaga terkait. Bersama-sama Pertamina dan pemerintah serta lembaga terkait melakukan pengawasan terintegrasi sampai level desa, Banjar, dalam rangka turut mengawasi penyaluran di level pangkalan masing-masing desa, kelurahan secara rutin setiap bulan dan sudah berjalan sejak 2024 dilakukan monitoring dan evaluasi penyaluran LPG 3 kilo di lapangan oleh tim Satgas Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Desperindak Provinsi Bali. Selain pengawasan bersama, Pertamina juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sampai ke Banjar Adat untuk menyalurkan LPG 3 kilo secara langsung kepada konsumen pengguna yang diawasi langsung oleh pemerintah daerah dan Banjar Adat. Pengiriman ke wilayah terlapor kekurangan stok diprioritaskan pada pagi hari. Selain itu, sesuai dengan permintaan pemerintah daerah, Pertamina melakukan pasar murah sebagai bentuk operasi pasar di area tertentu yang sudah dilaksanakan semenjak akhir Juli lalu masing-masing di Denpasar dan Badung dan masih akan berlanjut sampai dengan pertengahan Agustus ini. Segala upaya dan mitigasi ini diharapkan dapat membantu kelancaran distribusi di Bali, khususnya di wilayah dengan tingkat permintaan yang tinggi seperti Denpasar dan Badung. Tim Liputan Bali TV.
Pasca Sarjana Universitas Warmadewa kembali mencatat capaian akademik dengan lahirnya Doktor Hukum melalui ujian terbuka promosi doktor atas nama Iputu Ngurah Aryana SHMH. Dalam sidang promosi tersebut, promovendus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ujian terbuka diselenggarakan Kamis 14 Agustus 2025. Dalam sidang promosi doktor tersebut, promovendus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Disertasi yang diangkat berjudul Pengaturan Hukum Kepemilikan dan Pengelolaan Kondominium Hotel yang berkepastian hukum dan berkeadilan di bidang industri pariwisata. Topik ini dinilai sangat relevan diangkat karena dalam praktik banyak sekali pembangunan yang tidak sesuai aturan. Di lapangan kerap ditemui ketidakpastian pengelolaan kondominium hotel apakah izin hotel atau hunian. Karena dalam praktek banyak sekali merebak pembangunan-pembangunan yang menyebut dirinya sebagai kondotel. Karena aturan yang ada sampai saat ini hanya sarusun, baik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Junto Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudian diterjemahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021. Di situ pun hingga saat ini belum ada narasi kalimat yang menyebutkan kondotel. Yang ada masih tetap sarusun. Itu sebabnya kami mengambil contoh, mengambil disertasi ini dengan judul seperti itu. Dekan Fakultas Pasca Sarjana Unwar menyatakan bahwa Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia. Oleh karena itu, kajian terkait industri pariwisata sangat dibutuhkan oleh para berbagai pihak seperti pemerintah dan pelaku usaha. Nah, oleh karena itu, kajiannya yang terkait dengan pariwisata, industri pariwisata ini tentunya sangat dibutuhkan oleh para pihak yang berkepentingan, tidak saja pemerintah, tetapi juga bagi para pelaku usaha, bagi investor, dan khususnya bagi peneliti yaitu Pak Ngurah Aryana ini. Jadi Pak Putu Ngurah Aryana ini mengangkat sesuai dengan kebutuhan yang ada di Bali pada khususnya, karena Bali merupakan daerah tujuan wisata. Rektor Universitas Warmadewa Profesor Gede Suranaya Pandit mengungkapkan apresiasinya terhadap program pasca sarjana yang telah mampu melahirkan doktor hukum. Disertasi yang diangkat pun sangat penting dalam rangka kepastian hukum. Nah, sekali lagi tentunya atas nama Rektor Universitas Warmadewa mengucapkan selamat dan sukses pada promovendus. Semoga disertasi ini bisa bermanfaat bagi Bali, bagi nasional maupun bagi dunia internasional. Setelah melalui berbagai tahapan, promovendus Iputu Ngurah Aryana SHMH dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Desa Aryani, Bali TV. Memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, SMK Penerbangan Cakra Nusantara melaksanakan bakti sosial bersama lansia Panti Sosial Tresna Werda Wanasraya Jumat 15 Agustus 2025. Acara bakti sosial ini bertajuk Refleksi Calon Pemimpin Bangsa. SMK Penerbangan Cakra Nusantara bersama Yayasan Pendidikan Cakra Cemerlang Internasional kembali melaksanakan bakti sosial. Bakti sosial kali ini dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werda Wanasraya. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yakni dapat berbagi kebahagiaan dan kepedulian kepada para lansia di Panti Werda. Hal itu diwujudkan dengan pembagian sembako kepada para lansia. Kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan antar sesama, terutama terhadap kelompok rentan seperti lansia, serta kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup para lansia dan memberikan mereka kebahagiaan. Pagi ini saya, staf manajemen SMK Penerbangan Cakra Nusantara dan siswa-siswi SMK Penerbangan Cakra Nusantara berkegiatan di Panti Sosial Lansia, yang mana tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama menyambung lagi silaturahmi kami dengan panti sosial dan juga menjenguk kakek dan nenek yang ada di sini. Serta selain itu untuk mengimplementasikan pembelajaran budi pekerti dan Pancasila kepada siswa-siswi kami.
Jadi pembelajaran di SMK sendiri itu tidak hanya di sekolah saja, tapi anak-anak dapat berkesempatan juga untuk belajar di panti sosial ini, mengimplementasikan pembelajaran Pancasila dan budi pekerti. Karena sekarang kita diarahkan untuk mengimplementasikan kurikulum pembelajaran mendalam atau deep learning, yang mana jadi SMK kami membawa anak-anak kami untuk belajar di sini tentang lingkungannya dan berkehidupan sosial dengan masyarakat. Kami dari OSIS dan Kursi Taruna SMK Industri Penerbangan Jakarta Nusantara pada hari ini kita akan baru saja menjalani kegiatan bakti sosial, yaitu memberikan sembako kepada lansia di Panti Jompo, dan kegiatan ini bertujuan untuk sebagai implementasi dari pendidikan kita sama pendidikan di sekolah, yaitu dari Pancasila serta budi pekerti. Teruslah saling bersyukur, dan berbagi adalah salah satu cara untuk bersyukur atas nikmatnya kebersamaan dalam rangka HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Aku hanyalah pura-pura dan engkau adalah senja. Saat gelap, kita berbagi. Satu kepedulian menumbuhkan sejuta kebahagiaan. Dan saat berbagi, kebahagiaan berpihak kepada kita semua. Saya Dewi Trisna dari SMK Penerbangan Jakarta Nusantara. Dengan demikian, bakti sosial di Panti Werda memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia dan mempererat hubungan sosial. Devi, Bali TV. Nelayan temukan jukung kosong, tim SAR lakukan pencarian. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Do! Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, seorang nelayan diduga terjatuh dari jukung di perairan Gili Selang, Desa Seraya Timur, Karangasem, Jumat 15 Agustus 2025. Kecurigaan muncul saat ditemukan sebuah jukung kosong terapung-apung kurang lebih pukul 05.30 WITA. Nelayan setempat sudah berupaya melakukan pencarian namun tidak memberikan hasil. Inyoman Sidekarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar mengatakan laporan diterima dari Pak Juli pukul 8.10 WITA bahwa adanya nelayan atas nama Imade Sukre usia 50 tahun belum kembali dari melaut. Kronologisnya korban berangkat melaut seorang diri sekitar pukul 4 WITA dari Pantai Batu Menak, Desa Seraya Timur menuju perairan Gili Selang.
Operator komunikasi yang bertugas langsung berkoordinasi dengan Polairut, Polres Karangasem, Bakamla, Stasiun Bali, dan kelompok nelayan Desa Seraya Timur. Selanjutnya 8 personel dari Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem bergerak ke lokasi. Tim gabungan berangkat dari Pantai Jastri, Karangasem menggunakan rigid inflatable boat nomor 3. Sementara itu, kelompok nelayan setempat mengerahkan 6 buah jukung. Fokus pencarian dilakukan seputaran penemuan jukung di perairan Giri Selang. Sampai dengan saat ini upaya pencarian masih berlangsung. Rai Suantara, Bali TV. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengambil sumpah jabatan dan melantik pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung di Kriya Gosana Puspem Badung. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan ke pejabat yang disumpah dan dilantik ini untuk memberikan pelayanan yang optimal dan siap dijatuhi sanksi jika tidak melaksanakan tugas dengan baik. Pejabat yang dilantik berjumlah 61 orang yang terdiri dari pejabat administrator dan pejabat pengawas sebanyak 18 orang dan pejabat fungsional 43 orang. Pejabat ini ditugaskan untuk mengisi jabatan di RSUD Giri Asih di Babian Semal dan RSUD Suwiti di Petang. Jabatan Direktur Rumah Sakit Giri Asih dipercayakan kepada Dr. Niluh Ketut Ayu Ratnawati MKes, sedangkan Dr. I Ketut Sukerte dipercaya untuk menjabat Direktur RSUD Suwiti. Bupati Iwayan Adi Arnawo menyatakan pengambilan sumpah dan pelantikan yang pertama kali ini dikhususkan untuk mengisi 2 rumah sakit yaitu RSUD Giri Asih Abian Semal dan RSUD Suwiti Petang. Para pejabat diharapkan memberikan pelayanan kesehatan di Badung dengan kualitas yang semakin meningkat dan mengarah kepada peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Badung. Ia juga menekankan kepada pejabat yang baru dilantik untuk memberikan pelayanan yang optimal dan memiliki rasa empati yang akan menumbuhkan rasa psikologis khususnya bagi pasien. Saya juga pada hari ini menekankan kepada para pejabat termasuk administrator, pengawas, dan fungsional yang baru saja dilantik ini bagaimana memberikan layanan dengan tidak saja melayani tapi ada sentuhan, ada empati yang ditumbuhkan. Sehingga kalau ada orang sakit, diberikan sentuhan, ada tumbuhkan rasa empati, itu akan memberikan rasa psikologisnya. Mudah-mudahan dia bisa akan sehat, tidak sakit, dan belum dia apa-apa sudah sehat. Gitu. Dan yang kedua, kita tahu bahwa sekarang ini kan dengan semakin kesadaran masyarakat tentang kesehatan ini, masyarakat itu akan membanding-bandingkan layanan-layanan rumah sakit yang ada di Badung ini secara khusus dan Bali secara umum. Kami selaku Bupati Badung tentu tidak berharap dan tidak berkeinginan bahwa rumah sakit yang kami miliki 3 rumah sakit ini jauh dari harapan masyarakat. Ia menambahkan para pejabat tetap meningkatkan kinerja, respon time, dan fokus menjalankan tugas fungsi melayani masyarakat. Jika dalam kinerja tidak baik, pihaknya tidak segan memberikan sanksi atau hukuman. Apalagi setiap pengambilan sumpah sudah dibarengi fakta integritas dan perjanjian kerja. 2 indikator ini menjadi dasar untuk menilai integritas dan kinerja pejabat bersangkutan. Jelas Pak. Saya sudah disampaikan tadi bahwa kita tidak main-main. Setiap ada pengambilan sumpah dan jabatan itu dibarengi dengan penandatanganan fakta integritas. Di samping fakta integritas, masing-masing Pak juga memiliki perjanjian kinerja sebenarnya. Dari 2 indikator inilah akan bisa menjadi dasar kami untuk menilai integritas maupun kinerja dari yang bersangkutan. Kalau ternyata yang bersangkutan tidak mampu untuk itu, ya mohon maaf, saya akan ambil langkah-langkah punishment. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat dihadiri Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti, Sekretaris Daerah Ide Bagus Surya Swambe, dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Badung. Winata, Bali TV. DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna keempat masa persidangan pertama tahun 2025 dengan agenda pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara, nota kesepakatan dan sambutan Bupati Badung terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 serta rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dihadiri Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo. Rapat paripurna keempat masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun 2025 dipimpin Ketua I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri 41 anggota Dewan.
Rapat mengambil agenda pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara, nota kesepakatan dan sambutan Bupati Badung terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 serta rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Dalam laporan hasil pembahasan DPRD Kabupaten Badung yang menyatakan bahwa pada rancangan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, pendapatan daerah semula sebesar 10 triliun 671 miliar bertambah menjadi 11 triliun 160 miliar. Selanjutnya belanja daerah sebesar 10 triliun 587 miliar bertambah menjadi 12 triliun 791 miliar. Penerimaan pembiayaan dari 115 miliar 767 juta bertambah menjadi 1 triliun 831 miliar. Untuk pengeluaran pembiayaan masih tetap 200 miliar rupiah. Sementara pembiayaan neto atau defisit 84 miliar dan surplus menjadi 1 triliun 631 miliar. Sedangkan pada dokumen rancangan KUA PPAS dari hasil pendapatan daerah sebesar 12 triliun 381 miliar dengan belanja daerah sebesar 13 triliun 292 miliar dengan total defisit sebesar 910 miliar 893 juta. Selanjutnya penerimaan pembiayaan 1 triliun 539 miliar dan pengeluaran pembiayaan mencapai 629 miliar dengan 95 dengan pembiayaan neto 910 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan nol. Tahapan terakhir yaitu pengambilan keputusan atas RAPBD perubahan tahun 2025 ini. Jadi sudah sangat jelas bahwa ada kenaikan dari APBD Induk tahun 2024 kemarin itu sekitar 400 miliar lebih. Itu menyangkut dua hal. Yang pertama tentu infrastruktur ya, untuk mengatasi kemacetan ini dengan pembelian aset tanah. Selanjutnya juga konsentrasi atau fokus penanganan sampah. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengatakan rapat paripurna ini merupakan refleksi dan implementasi demokrasi dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Badung ke depan. Tindak lanjuti dari persetujuan ini, maka Raperda Kabupaten Badung tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 akan disampaikan ke Gubernur Bali untuk dilakukan evaluasi. Dari apa yang sudah disetujui tadi, yang akan selanjutnya kita akan sampaikan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan lanjut pada saat nanti akan dilakukan penetapan Perda, sehingga itu akan menjadi dasar kita sekaligus menjadi pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan pada perubahan APBD tahun 2025. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Kala Paksa Nyomia Mala dengan Sesuo. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, wah, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijet tangan lu. Sakit lagi awak-awake.
wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak wakil. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicara awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi ini ane ngorek tempe semangat punya kalon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya konang panaki, awaknya saya ketang konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, selama 1 minggu Wuku Wayang, tepatnya pada Sukre Wage Wuku Wayang, disebut Kale Pakse. Hari tersebut disebut hari paling kotor atau hari yang tidak baik menurut tradisi agama Hindu di Bali. Lantas, apa yang harus dilakukan? Sulingge Ida Resi Agung Begawan Dharma Putra Atnyana mengatakan, sesuai tradisi Hindu di Bali semestinya umat membuat tanda tangan kapur yang dilekatkan di hulu hati. Selain itu, saat Dina Kala Paksa, umat semestinya mempersembahkan sarana upakara khusus sebagai simbol menetralisasi kekuatan buruk. Salah satu persembahan yang khas pada Dina Kala Paksa yakni sesuuk berupa daun pandan berduri yang diolesi kapur sirih. Daun pandan berduri ini biasanya dipotong-potong sepanjang sekitar 5 cm, lalu diolesi kapur sirih dengan tanda tapak dara atau tanda silang. Daun pandan berduri yang sudah dipotong-potong dan diolesi tanda tapak dara dengan kapur sirih diletakkan dalam sebuah sidi yang disertai benang tridatu 3 warna merah, hitam, dan putih dan dilengkapi dengan trik ketuka dan canang sari. Di akhir upacara, sarana ini dihaturkan di lebuh atau pintu masuk dilengkapi dengan api takep. Ya karena hari Jumat itu yang disebut dengan Kale Makso ya, karena pada hari itu menjelang Tumpuk Wayang itu artinya di hari Sabtu itu malamnya itu katanya yoganya Betara Kalo yang akan memangsa yang akan mencari apa itu istilahnya tetadaan. Jadi kalau sukronya itu disebut sebagai sukro malo itu dan wajib hukumnya untuk diingatkan kepada umat sedharma pada saat itulah mulai sadar akan adanya bahaya-bahaya, adanya apa gangguan-gangguan di dalam kehidupan kita. Karena pada saat itulah wajib kita setiap umat seharusnya menorehkan kapur di dada tapak dara untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan yang bersifat negatif. Pada kenyataannya di perumahan atau di tempat-tempat sembahyang di Pelebuh itu ada yang menaruh apa siswa yang dari pandan itu semua tujuannya untuk menolak bala, menolak istilahnya hal yang negatif itu untuk apa itu untuk masuk ke dalam pekarangan atau masuk ke dalam diri kita sehingga dia akan menyebabkan terjadinya kalau di dalam diri kita akan menjadikan apa itu istilahnya
di dalam kehidupan kita terjadi disharmonisasi, ya banyak negatif yang muncul. Jadi inilah yang perlu dihindari di dalam konteks hari tumpuk wayang pada saat hari sukronya. Selain memasang sesuo, umat disarankan untuk tidak melaksanakan upacara yatnya dan upacara pengelukatan atau penyucian diri. Sukma, Bali TV. Kasdam 9 Udayana Brigjen TNI Taufik Hanafi secara resmi membuka kegiatan karya bakti pembersihan sampah Pantai Lembeng yang berlokasi di Jalan Bypass Ide Bagus Mantre Gianyar, Jumat 15 Agustus 2025. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia dengan melibatkan prajurit TNI, Polri, pemerintah daerah, komunitas pemerhati lingkungan, pelajar, dan masyarakat setempat. Dalam sambutan Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto yang dibacakan Kasdam, disampaikan bahwa persoalan sampah khususnya di wilayah pesisir Bali menjadi tantangan serius yang memerlukan sinergi semua pihak. Aksi bersih-bersih pantai ini adalah langkah nyata yang tidak hanya membantu mengatasi krisis sampah, tetapi juga menjadi wujud nasionalisme melalui tindakan konkret menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Pangdam mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, serta berbagai unsur masyarakat yang telah berperan aktif dalam penanganan sampah di pesisir. Pangdam menegaskan komitmen Kodam 9 Udayana untuk terus bersinergi, menjaga kelestarian lingkungan, selaras dengan filosofi Trihita Karana dan program Nangun Satkertilo ke Bali. Dengan semangat kebersamaan, semua pihak diajak menjaga keindahan Pulau Dewata, agar tetap bersih, lestari, dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Sementara itu, Kasdam Brigjen Taufik mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam aksi nyata mengatasi persoalan sampah tidak hanya di kawasan pantai, tetapi juga dimulai dari lingkungan terdekat masing-masing. Seperti yang disampaikan dalam amanat Panglima tadi ya, masalah sampah ini kan masalah kita semuanya, masalah seluruh warga yang ada di sini. Jadi tentunya masalah penanganan sampah ini kita harus berkolaborasi, harus bersinergi antara seluruh elemen, baik itu pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, organisasi kemasyarakatan pecinta lingkungan, sehingga masalah ini bisa kita tangani dengan baik. Karena memang perlu kolaborasi dari setiap elemen masyarakat. Itu, Pak. Kegiatan karya bakti ini turut diwarnai dengan pelepasan ratusan tukik sebagai simbol pelestarian ekosistem laut yang kemudian dilanjutkan dengan aksi gotong royong memungut sampah organik maupun anorganik di sepanjang garis pantai Biaung. Suasana penuh semangat dan antusiasme tampak dari seluruh peserta yang hadir mencerminkan tekad bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Bali. Pendam 9 Udayana melaporkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan aksi nyata untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa dengan memusatkan pembangunan pada berbagai sektor. Hal itu disampaikannya dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa nasionalisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, sehingga bukan hanya menjadi sekedar slogan. Dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus, ia menilai di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan kini dipusatkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi. Sejumlah program yang digagas seperti hilirisasi, digitalisasi layanan publik, penguatan UMKM, dan pembangunan wilayah perbatasan juga dinilai mampu mendorong terbentuknya ekonomi yang inklusif dan tangguh menghadapi dinamika global. Dalam kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit dan pesan tersebut, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan, tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia.
Ketua MPR RI pun mengapresiasi program makan bergizi gratis yang tak hanya mencegah stunting, namun juga sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal. Selanjutnya, program Koperasi Merah Putih disebutnya sebagai langkah strategis membangun ekosistem ekonomi desa modern yang berpihak pada rakyat kecil. Selain itu, sekolah rakyat dinilai memberikan solusi pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Adapun program pemeriksaan kesehatan gratis menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan hak atas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.